Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aulia Rizky. Saya dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal yang saya buat dan saya akan mempromosikan tentang alat dan bahan dan juga hasil dari produk saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang pembuatan produksi. Latar belakangnya adalah berdasarkan fakta di lapangan. Dapat diketahui bahwa pada saat ini di tanah air kita COVID-19 semakin meningkat. Salah satunya penyebabnya adalah masyarakat yang kurang mematuhi protokol dan kurangnya alat atau media kebersihan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan krisis ekonomi dan masyarakat, tapi juga menimbulkan krisis kesehatan yang ada karena pandemik yang semakin berkepanjangan. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan atau membuat alat dan perlengkapan kesehatan masih minim di kalangan masyarakat. Sadar dengan kondisi tersebut, solusi untuk mengatasi krisis ekonomi dan krisis alat kesehatan, solusi tepat adalah dengan berwirausaha. Oleh karena itu, penulis ini menciptakan sebuah produk dengan nilai jual dengan membuat hand sanitizer. Produk ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapat, tapi masyarakat belum banyak yang mengetahui sehingga biasa diolah dengan nilai jual yang tinggi. Visi dan misi yang ada. Visi dan misinya adalah visinya menjadikan alat-alat yang jarang terpakai menjadi produk dengan nilai yang tinggi. Misinya adalah melakukan inovasi-inovasi terhadap suatu produk, dan yang kedua adalah memanfaatkan barang yang jarang terpakai. Yang ketiga adalah mengurangi sampah. Tujuan dari produksi ini adalah mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin, memancing daya tarik konsumen, dan memperkenalkan produk. Yang kedua adalah masuk ke dalam bab pembahasan. Nah, isi dari bab ini adalah tentang data-data perusahaan, kayak isinya nama perusahaannya itu Farhan Jaya Baru, bidang usaha kesehatan, produknya sanitizer, alamatnya Jakarta Timur, Duren Sawit, Jalan Murampai 8. Biodata pemilik adalah Farhan Aulia Rizky, pemilik perusahaan, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Januari 2003. Jenis produknya sanitizer. Selanjutnya kita masuk ke aspek pemasaran. Segmen pasar yang kita ambil adalah kalangan masyarakat bawah hingga menengah. Target pasarnya adalah target pasar terutama masyarakat di Jakarta Timur, khususnya di Jakarta. Untuk strategi pemasarannya, kita memiliki slogan tentang tangan bersih, hidup tak risih. Nah, slogan ini cukup menarik untuk dibahas dan kita angkat agar daya tarik ke produk ini semakin meningkat. Yang kedua adalah kita membuat pamflet. Yang ketiga, kita promosi menggunakan selebaran. Yang keempat, kita bekerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit. Tentunya pihak-pihak rumah sakit sangat membutuhkan karena memang di bidangnya. Media promosinya itu kita menggunakan media sosial, media cetak, dan media elektronik. Alat promosinya adalah selebaran atau brosur, banner, koran, dan TV. Nah, di sini kita bisa menemukan data-data alat dan bahan yang kita gunakan atau bahan bakunya lah. Yang pertama itu gel aloe vera. Kita membutuhkan 2 buah dengan harga satuan 50.000 dengan jumlah 100.000. Kita bisa saksikan bersama ketiga jumlah barang ini kita jumlah dengan pendapatan yaitu 320.000. Nah, bagaimana sih proses produksinya? Nah, seperti ini. Yang pertama, kita campurkan 3/4 gabungan antara aloe vera dengan glycerin atau pilih salah satu. Yang kedua, takaran lain. Bisa menggunakan 1/3 glycerin tambah 2/3 aloe vera. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita ke analisis SWOT. Strateginya adalah harga kita relatif murah, produknya menarik dan lucu, khususnya untuk anak-anak ya, karena kita menyiapkan kemasan yang mungkin bisa menarik daya tarik anak-anak. Weakness-nya kurang ramah lingkungan karena botolnya itu kita masih menggunakan bahan plastik. Dan opportunity-nya jarang ada yang pernah menjual produk ini khususnya di daerah. Nah,
Dan juga kita melayani jual beli online. Trade-nya banyak penjual produk serupa dengan bahan yang lebih baik, dalam artian bahan-bahan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan BEP. BEP itu adalah dengan rumusnya itu total biaya per atau dibagi unit penjualan. 320.000 itu total biaya dari ketiga alat bahan baku itu, dibagi 20 itu unit penjualan kita, dan total BEP nya adalah 20.000. Selanjutnya ini adalah penutup proposal. Kita bisa lihat sendiri penutup proposal ini. Dengan inti dari penutup proposal ini adalah keinginan dari pembuat proposal untuk diterima agar bisa dilakukan proses pembuatan secara massal. Selanjutnya kita masuk ke laporan praktek. Laporan prakteknya seperti ini, sama kayak tadi, terdiri dari data perusahaan, biodata pemilik. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah stok dan produk-produk data-data yang terjual. Stoknya kita punya 20, produk yang sudah terjual 15, dan sisanya 5. Kendala pemasaran pada saat ini adalah kondisi tempat kurang menguntungkan dan kurang menyebarkan atau mempromosikan barang. Solusi terhadap kendala adalah mencari lokasi baru dan menambah media promosi. Nah, di sini adalah laporannya. Persediaan barang awal kita 15.000, pembeliannya 20.000, beban angkut pembelian 2.000, retur pembelian 2.000, potongan pembelian 3.000, beban pemasaran atau penjualan 5.000, beban administrasi umum 2.000, dan selanjutnya. Di sini kita bisa menghitung HPP penjualan. HPP persediaan barang awal itu persediaan barang awal ditambah pembelian bersih dan dikurang persediaan akhir. Nah, dan dapatlah hasilnya 20.000. Gimana sih cara menghitung pembelian bersih? Yaitu pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian, dan hasilnya adalah segini. 12.000 dari 15.000 ditambah 2.000 dikurang 2.000 dikurang 3.000, dan hasilnya 12.000. Dan di sini juga kita bisa menghitung penjualan bersih. Nah, ini penjualan bersihnya itu penjualan 25.000, retur penjualan 15.000 dikurang potongan penjualan juga, dan hasilnya 5.000. Di sini ada laporan laba dan rugi. Nah, seperti yang bisa kita saksikan, penjualan bersih 5.000, harga pokok penjualannya 20.000, laba kotornya min 15.000, itu kan dikurang. Nah, itu dapatlah hasil laba kotornya. Gimana sih cara ngitung beban operasionalnya? Nah, ini dia. Dan hasilnya segini. Selanjutnya juga beban non operasional, hasilnya laba sebelum pajak itu 3.000. Nah, ini dia hasil akhirnya laba bersih setelah pajak. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.